Masuk webinar, guys. Pak Aris. Halo, Pak. Iya, iya Pak. Mau apa ini? Mau kalian foto yang mana? Yang lain yang bisa dibuat dulu suaranya. Ini masih sebentar menggabung yang lain. Jadi mungkin yang pertama dari Pak Ketua dulu, kami persilakan Pak. Ada opening speech dari Ya, terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mudah-mudahan masih semangat. Yang nonton jangan kecewa berhasil kalah. Belanda kalah ya. Hari ini hari baik. Beberapa kali sudah kita melakukan hal seperti ini, seperti halnya diungkapkan oleh Pak Kajur. Ya, jadi kita tak henti-hentinya memberikan apapun bentuknya pencerahan di bidang keilmuan ya, khususnya tentang masalah-masalah terkait dengan keinsinyuran. Ya, baik di musim pandemi yang lalu maupun memasuki pasca pandemi akhir-akhir ini. Baik, yang saya hormati Bapak Direktur Eksekutif PII Pusat, Bapak Insinyur Habibie Rasad, IPU, ACPE, APEC Engineering, ya, sebagai narasumber utama. Jadi topik kita hari ini yaitu tentang insinyur Indonesia menjawab tantangan global keinsinyuran. Ya, jadi kata kuncinya adalah tantangan global dan insinyur Indonesia. Mungkin bersama-sama kita ketahui bahwa sejarah perkembangan keilmuan, khususnya tentang saya berbicara tentang keteknik sipilan ya, mungkin agak lebih spesifik, di mana pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu terjadi kehancuran di mana-mana, jadi benua Eropa. Ya, jadi dari kehancuran itu sehingga ada pembangunan ya yang dilakukan oleh baik itu oleh tentara maupun sipil. Dan untuk membedakan antara pembangunan yang dilaksanakan oleh tentara dan sipil, maka disitulah muncul cikal bakal daripada ilmu daripada keteknik sipilan. Jadi sebagai pembeda bahwa ini yang dikerjakan oleh sipil dan ini yang dikerjakan oleh tentara. Maka pada saat itulah cikal bakal keilmuan teknik sipil itu bisa dikatakan sebagai suatu keilmuan teknik sipil. Namun sebenarnya ya, jauh sebelum Perang Dunia itu, apa yang kita masih saksikan sekarang, ada piramida di Mesir sana, kemudian di negara kita ada Borobudur. Siapa tidak tahu Borobudur, dan mungkin sudah banyak yang pernah ke sana. Ya. Ini adalah juga sebenarnya adalah pembangunan struktur ataukah ilmu teknik sipil. Namun di era sekarang ini, katakanlah era sekarang ini era 4.0 ataukah lebih mungkin sudah meningkat ke 5.0, di mana peran insinyur itu tidak hanya
menghasilkan inovasi untuk kemajuan peradaban, tetapi bagaimana dia bisa merumuskan masyarakat dunia seperti apa yang diinginkan. Jadi tadi penggambarannya secara struktur ke teknik sipilan, kemudian dia meningkat ke peran insinyur itu. Jadi dalam PII mungkin ya banyak keilmuan teknik di samping keilmuan teknologi pertanian. Kalau saya tidak salah masuk dalam Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi kalau begitu apa peran insinyur ini? Nanti mungkin akan banyak dibahas oleh narasumber utama ya, Pak Insinyur Habibie Rasa. Namun karena kita adalah meng-create teknologi, ya, artinya kita diharapkan untuk bisa sebagai seorang insinyur adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang dimana ada penemuan-penemuan baru untuk masyarakat. Nah, inilah yang diharapkan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan umat manusia. Ya, jadi peran-peran itulah yang mungkin ke depannya tidak lagi peran-peran untuk membangun secara struktur, namun peran-peran lainnya yang mungkin membangun peradaban secara hakikatnya dalam membangun sumber daya manusia, itulah yang perlu dikedepankan peran-peran keinsinyuran yang akan datang. Ini mungkin juga nanti ya banyak dibahas oleh Pak Habibie Rasa. Selebihnya izinkan saya sebagai penanggung jawab Sekolah Tinggi Teknik Baramuli Kabupaten Pindrang menyampaikan kepada anak-anakku atau kepada adik-adikku, saudara-saudara sekalian yang akan menyandang gelar sarjana teknik yang akan datang ya, supaya bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri ya. Kita sudah beberapa kali mengadakan pelatihan-pelatihan ya, termasuk di dalamnya pelatihan yang terakhir adalah pelatihan BIM, dan saya cukup senang banyak antusiasme yang dari mahasiswa-mahasiswa khususnya yang akan menyelesaikan kesarjanaannya. Pesan saya bahwa ilmu salah satu poin penting daripada peran kita itu adalah meningkatkan kemampuan kita secara terus-menerus. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena pembelajaran itu adalah seumur hidup. Itu kata pepatah. Jadi every day is a learning and doing something. Ya, jadi setiap hari itu adalah pembelajaran dan melakukan sesuatu. Jadi saya himbau lagi kepada anak-anakku yang akan meraih gelar sarjana bahwa jangan takut untuk bersaing ya. Kamu terlahir sebagai seseorang yang sudah memenangkan kompetisi. Jutaan spermatozoa yang dilepaskan ke okum ibunda anak-anakku sekalian dan terlahir sebagai saudara. Andalah pemenangnya dari jutaan itu. Maka kalau Anda tidak punya sikap fight, dengan fight itu dengan persiapan-persiapan yang memadai dan cukup, wah, saya juga sebagai pendidik agak pesimis. Makanya saya himbau kita dengan keterbatasan yang ada di Sekolah Tinggi Teknik Baramuli Pindrang, baik itu sumber daya pembelajaran maupun sumber daya manusia yang belum bisa memungkinkan untuk meng-create Anda sebagai seorang yang mumpuni, maka tiba giliran Anda untuk mempersiapkan diri, menimba ilmu dimanapun. Karena persaingan ke depan ini bukan calang-calang ya, bukan Anda ini bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang luar biasa dengan kemampuan belajar. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan anak-anak yang berada di luar pulau kita, katakanlah di Pulau Jawa. Mereka dengan kemampuan yang ada, dengan keterbatasan yang ada, namun fighting spirit yang begitu tinggi. Saya melihat itu agak kurang di kita.
Fighting spirit itu perlu dikembangkan dan perlu dimatangkan. Karena itu adalah merupakan energi yang sangat luar biasa demi untuk pencapaian anak-anak ke depannya. IKN telah menunggu, ya. Jadi data statistik yang ada, IKN itu memerlukan sekitar 16.000 sumber daya teknik. Anda adalah bagian yang akan dihasilkan oleh sumber daya teknik itu. Jikalau Anda tidak mampu untuk bisa bersaing dari 16.000 yang ada hanya di wilayah IKN itu, maka kami ini merasa gagal, ya, karena Anda tidak mampu untuk menembus 16.000 itu di IKN. Jadi saya yakin Anda bisa menembus itu. Cuman dengan kata lain, Anda harus mampu mempersiapkan kebutuhan rekrutmen sumber daya yang ada di sana. Apa yang dibutuhkan bukan hanya gelar kesarjanaan yang hanya secari kertas yang tertanda tangan oleh ketua maupun sekretaris jurusan dan kaprodi ataupun pembantu akademik. Itu tidak sama sekali begitu bisa membuat adik-adikku langsung diterima. Namun bekal-bekal yang telah diberikan oleh kampus, termasuk kami pelatihan-pelatihan, itu adalah salah satu bekal utama. Karena itu adalah sesuatu atau persyaratan mutlak yang mereka inginkan ketika Anda ingin bersama-sama mereka membangun ibu kota negara. Itu dari pandangan rekrutmen sumber daya manusia di ibu kota negara. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Jadi teknik sipil ini sebenarnya dibutuhkan di mana-mana. Even though meskipun itu di perbankan, itu sangat Anda dibutuhkan. Saya beberapa teman itu anak teknik sipil dan di bank itu dia cukup mempunyai jabatan yang bagus. Bahkan ketua jurusan ini adalah salah satu alumni dari Bank Rakyat Indonesia kalau tidak salah. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita hanya memberi semangat, ya. Jadi dengarkan baik-baik nanti apa yang dipaparkan oleh Bapak Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, ya, Bapak Habibie Razak. Beliau akan memaparkan mungkin sedetail mungkin apa peran Insinyur Indonesia dan bagaimana menjawab tantangan global yang akan datang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak Kajur. Pak Habibie Razak, terima kasih atas perkenaannya untuk bisa menjadi narasumber utama. Kepada dosen-dosen STT Baramuli, terima kasih telah berpartisipasi untuk mengembangkan sumber daya manusia anak-anak kita di Kabupaten Pindrang dan wilayah sekitarnya. Kepada anak-anakku yang akan meraih gelar sarjana, semangat, perbanyak kemampuan-kemampuan tambahan. Kepada mahasiswa baru, silakan Anda berproses dengan baik, silakan Anda menyelesaikan studi dengan tepat waktu, karena kami didorong untuk menyelesaikan Anda dengan kurun waktu 4 tahun. Selebihnya kalau 4 tahun Anda tidak bisa melakukannya, waduh, Anda saya rasa akan ketinggalan pesawat untuk membangun Nusantara kita ini. Terima kasih, Pak Kajur. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Piala Dunia. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas opening speech-nya. Jadi sebelum kita persilakan Habibie Razak untuk memulai materinya, terlebih dahulu kami tampilkan ini CV beliau. Jadi Pak Habibie ini saat ini adalah Direktur Country Indonesia, jadi Direktur cabang Indonesia untuk Southeast Asia untuk PT Grup Osmek Internasional. Jadi beliau ini merupakan selain dari Direktur Eksekutif PII adalah Indonesia Country Director
untuk wilayah Indonesia dari grup SMIC International atau Submarine General Corporation. Itu dari tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian beliau juga tahun 2020 adalah Direktur Engineer and Infrastruktur di PT Blue Vision Management. Dan 2018 sampai 2019 adalah Business Development Specialist di Alfanar. Kemudian juga di 2016 sampai 2017 beliau bergabung di PT Tractable Engineering Indonesia sebagai Senior Project Manager Power and Gas. Kemudian 2012 sampai 2016 sebelumnya di perusahaan Amerika, Back Invest International Company. Kemudian 2011 sampai 2012 sempat masuk di PT Energi Sengkang, Silverform Indonesia. Kemudian 2003 sampai 2010 adalah di PT International Nikel Indonesia atau Sorwako, Inco, sekarang PT FAN. Oke, itu mungkin gambaran singkat tentang beliau. Nanti selebihnya akan dipaparkan langsung oleh Kak Habibie. Mengingat kesibukan beliau yang mungkin harus setengah 10 harus berada di tempat lain lagi, jadi kami persilakan mungkin langsung Pak Habibie. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Jamal, terima kasih nih Pak Kepala ya, STT Baramuli. Ini kepala atau ketua nih? Ketua. Pak Jamal, ketua ya. Terima kasih banyak nih Kandaris Arifin udah diundang ya di STT Baramuli. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya, suka bolak-balik Pinrang dan suka lewat kampus STT Baramuli, jadi cukup familiar juga dengan STT Baramuli. Dan memang ada beberapa kawan-kawan lah yang ikut bergabung ya, yang membantu STT Baramuli ini ya sebagai tenaga pengajar. Bahkan senior kita ya, Prof. Saleh pernah jadi ketua STT Baramuli ya Pak Jamal ya. Pertama, ketua Iya, yang pertama. Sekarang Pak Aris Arifin. Ya, semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, walaupun STT Baramulinya di Pinrang Pak, tidak di Makassar atau tidak di Jawa, saya rasa semangat untuk terus mengembangkan diri ya, mengembangkan kompetensi, baik kompetensi tenaga ahli maupun kompetensi tenaga pengajarnya, kemudian mahasiswanya dan seterusnya itu bisa terus dikembangkan. Saya rasa itu semangatnya sama. Kalau kita melihat era digitalisasi saat ini, nggak ada yang tidak mungkin Pak. Jadi banyak teman-teman dari daerah juga yang sangat-sangat sukses di Jakarta saat ini, dan ya, bahkan ada beberapa dari mereka yang sudah bisa kompetisi global Pak. Ya pun saya pun bukan juga orang Makassar ya, saya ini orang dari kampung juga Pak. Saya orang Sengkang, Kabupaten Wajo, tetanggaan dengan Pinrang, jadi butuh effort ya untuk bisa sampai di level sekarang, bisa bekerja di perusahaan multinasional, lantas kemudian diberi tugas dan tanggung jawab untuk memegang proyek-proyek strategis lintas negara. Kira-kira itu sedikit perkenalan dari saya, sedikit salam dari saya ya, dari Habibie Rasa untuk Bapak Aris Arifin. Nah, boleh saya share slide saya Pak Jamal? Silakan Pak. Apakah slide-nya kelihatan? Oke.
Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan, oke. Ya. Kita mulai ya. Terima kasih pada teman-teman yang hadir Kelihatan, pagi Ji, Pak. ini. Ya. Terima kasih Pak Jamal. Kita mulai aja. Jadi saya diminta untuk memberikan materi terkait insinyur Indonesia menjawab tantangan global keinsinyuran. Dan bagaimana peran insinyur Indonesia di dalam pembangunan infrastruktur nasional. Jadi tadi udah diperkenalkan, saya Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia ya. Yang diminta sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga ya. Untuk periode sekarang ya. Membantu beliau untuk day-to-day operation penyelenggaraan kesekretariatan pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, ada beberapa outline yang akan kita bahas untuk hari ini. Pertama, bagaimana transformasi profesi keinsinyuran setelah terbitnya Undang-Undang 11 2014. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang 11 2014 makin menguatkan insinyur Indonesia ya ke depannya dituntut untuk menjadi insinyur profesional. Nah, bagaimana sih praktek insinyur profesional di Indonesia? Itu juga kita akan sedikit sampaikan ya di sesi hari ini. Kemudian yang ketiga, mengapa Indonesia harus terus membangun infrastrukturnya? Gitu. Apa sih urgensinya? Ya, mengapa harus mengeluarkan 420 triliun ya setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur Indonesia? Saya rasa itu ada latar belakangnya, ada sejarahnya, ada pertimbangan-pertimbangannya ya dari pemerintah. Kemudian yang keempat, karya insinyur Indonesia di dalam pengembangan teknologi keinsinyuran. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih profil insinyur Indonesia yang ingin dibangun oleh PII supaya insinyurnya bisa kompetisi global, jadi bukan hanya berkompetisi di domestik saja, di tingkat nasional, tapi juga bisa mendorong para insinyurnya untuk bisa compete globally ya. Nah, ini adalah outline pertama, bagaimana transformasi profesi keinsinyuran setelah dikeluarkannya Undang-Undang 11 2014. Nah, banyak yang bertanya, mengapa PII sih yang diberikan mandat atau amanat oleh Undang-Undang 11 2014 untuk menyelenggarakan profesi keinsinyuran? Saya rasa tidak lain karena memang kalau kita melihat sejarahnya, bahwa PII adalah organisasi ya pertama keinsinyuran ya yang berdiri di Indonesia. Kita sudah ada sejak tahun 1952 dan merupakan organisasi tertua kedua setelah Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu salah satu alasan mengapa PII yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Undang-Undang 11 2014. Yang kedua, sebelum Undang-Undang 11-nya ini keluar, sebenarnya PII itu sudah mendapatkan pengakuan internasional, Pak. Di tahun 90-an akhir, PII sudah mengeluarkan sertifikasi insinyur profesional yang sudah diakui oleh Australia waktu itu. Ya, mengapa Australia yang pertama mengakui? Karena kita itu mengadopsi sistem sertifikasi insinyur profesional dari Australia. Kita kalau lihat sejarahnya di tahun 96-97 ada beberapa senior kita yang datang ke Australia untuk mempelajari ya bakuan kompetensi untuk mempelajari standar kompetensi insinyur profesional di sana dan melakukan uji kompetensi dan lulus uji kompetensi insinyur profesional. Ya, salah satunya adalah Bapak almarhum Dr. Insinyur Hermanto Dardak di zaman itu. Waktu itu beliau masih level direktur ya di Kementerian PUPR. Nah, itu salah satu pertimbangan mengapa Undang-Undang 11-nya diberikan kepada PII sebagai penyelenggara. Jadi PII saat ini bukan lagi sebagai asosiasi profesi, Pak. PII itu adalah otoritas keinsinyuran. Jadi banyak yang belum bisa membedakan antara asosiasi profesi dan otoritas keinsinyuran. Jadi asosiasi profesi itu contohnya HAKI, HATI ya di bidang keteknikan sipilan ya, kemudian HAPTI, teknik tanah, teknik hidrolik, ahli konstruksi Indonesia itu adalah asosiasi profesi.
PII itu adalah otoritas keinsinyuran ya yang terdiri dari multidisiplin keinsinyuran, Pak. Terdiri dari badan-badan kejuruan. Jadi ada badan kejuruan sipil, ada badan kejuruan elektro, badan kejuruan mekanikal, badan kejuruan lingkungan, badan kejuruan kehutanan, peternakan, perikanan, kehutanan. Kita sekarang terdiri dari 27 disiplin keinsinyuran di bawah Persatuan Insinyur Indonesia. Dan seperti yang disampaikan bahwa anggota PII itu sekarang sudah lebih dari 60.000, Pak Jamal. Jadi kita yang paling banyak. Ya, jangan dibandingkan dengan asosiasi profesi. Kita ini otoritas keinsinyuran memiliki lebih dari 60.000 anggota, dan di tingkat ASEAN ya insinyur profesional kita yang terregistrasi di tingkat ASEAN itu sudah lebih dari 2.000 insinyur profesional. Sedangkan insinyur profesional yang sendiri sekitar 27.000 ya insinyur profesional yang ada di Indonesia ya, yang disertifikasi oleh PII dan bekerja di domestik dan global. Jadi itu saya rasa sedikit penjelasan tentang organisasi PII. Kemudian lebih lagi pada tugas dan tanggung jawab PII. Nah sekarang kan teman-teman kan sering mendengar program profesi insinyur. Nah program profesi insinyur ini adalah program profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, Pak. Tentunya dengan endorsement dan dukungan dari Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi banyak teman-teman yang sudah sarjana teknik, sudah punya pengalaman minimum 3 tahun ya, sesuai dengan Permen Kemendikbud saat ini, ya peraturan Menteri Dikbud, itu sudah bisa mengikuti program profesi insinyur di tingkat atau melalui program rekognisi pembelajaran lampau ya, Jamal ya. Kemudian yang fresh graduate sekarang itu udah bisa langsung ikut program profesi insinyur ya untuk kelas regulernya. Nah itu yang rasa sosialisasi yang perlu kita terus lakukan gitu. Nah ada beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan program profesi insinyur. Kalau di Makassar itu sudah ada 2, Unhas dan UMI, Pak. Jadi silakan ikut. Jadi tidak ada batasan bahwa misalnya Pak Jamal ini alumni Unhas harus ikut PSPP Unhas. Enggak seperti itu. Jadi bisa saja alumni Unhas misalnya atau alumni SCT Baramuli bisa ikut PSPPI Unhas, bisa ikut PSPPI UMI. Saya sendiri pun alumni Unhas tapi ikut PSPPI UMI. Kira-kira seperti itu. Kemudian tugas yang lain tentunya mengakreditasi pendidikan tinggi teknik. Sekarang kita dalam teknik ya. Lembaga akreditasi mandiri teknik ya. Yang mengakreditasi perguruan tinggi prodi teknik untuk ya mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Dan kita juga ada akreditasi IAB, kita namakan IAB, Indonesian Accreditation Board of Engineering Education, yang mengakreditasi pendidikan tinggi teknik untuk mendapatkan pengakuan internasional setara Washington Accord. Nah ini adalah tugas PI mendorong itu. Kemudian PI melakukan sertifikasi insinyur profesional, mengakreditasi himpunan keahlian keinsinyuran atau asosiasi-asosiasi profesi keinsinyuran tadi yang saya sebutkan. Dan yang paling penting adalah mengeluarkan izin praktek keinsinyuran, Pak. Izin praktek keinsinyuran itu tidak lain adalah surat tanda registrasi insinyur. Kalau dokter kan ada namanya surat tanda registrasi dokter. Itu tidak lain adalah izin praktek ya, kedokteran. Nah, kita punya juga izin praktek menyelenggarakan ya praktek keinsinyuran namanya surat tanda registrasi insinyur. Yang paling penting adalah ketika kita sudah insinyur profesional, kita dituntut untuk terus memutakhirkan pengetahuan kita, memutakhirkan wawasan keinsinyur kita, mengembangkan kompetensi keinsinyuran kita melalui program yang namanya Continuous Professional Development atau CPD. Ya. Dan yang terakhir adalah tentunya PI terus mendorong insinyur Indonesia untuk ya mendapatkan pengakuan internasional agar mereka bisa mobile ya. Mobilitasnya bisa lebih tinggi ketika bekerja di luar negeri. Nah, PI menjadi bagian dari International Engineering Alliance. Ini sudah sering kita sampaikan bahwa PI bisa mendapatkan pengakuan internasional itu melalui usaha-usaha yang sangat-sangat cerdas ya dari senior-senior kita sebelumnya, dan kita tinggal menikmati saja apa yang mereka sudah hasilkan. Jadi
kita sebagai institusi profesional, karena PII-nya sudah terakreditasi oleh Washington Accord, sudah terakreditasi atau mendapatkan pengakuan dari International Engineering Alliance, bisa mengikuti program sertifikasi APEC Engineer, ya, APEC Engineer Register. Kita bisa terregistrasi sebagai bagian dari APEC Engineer Register Membership. Karena PII-nya udah diakreditasi. Nah itu, jadi teman-teman mau bekerja di luar negeri, ya jangan ini ya, jangan patah semangat ya, STT Baramuli. Jadi nggak ada batasannya sekarang mau kuliah di mana, semua punya peluang, punya kans yang sama gitu untuk bisa memberikan kontribusi lebih baik lagi buat bangsa dan negara, memberikan nilai tambah buat pembangunan nasional, bahkan bisa berkompetisi di skala global. Nah, itu kita sudah mendapatkan pengakuan untuk menjadi APEC Engineer Register, dan tentunya saat ini beberapa program studi teknik kita sudah terakreditasi oleh ya Indonesian Accreditation Board of Engineering Education, di bawah dari akreditasi Washington Accord. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah jalan menuju ya pengakuan internasional. Jadi jalannya sangat jelas bahwa setelah sarjana teknik, teman-teman mengikuti program profesi insinyur, setelah mendapatkan pengalaman minimum 3 tahun, ya Bapak Ibu sudah bisa mengikuti program insinyur profesional, ya dimulai dari insinyur profesional pertama, pengalaman minimum 3 tahun, setelah 6 tahun mengikuti program sertifikasi insinyur profesional Madya, dan ketika sudah memiliki kepakaran di bidang tertentu, sudah berkontribusi di proyek-proyek besar, mega project di tingkat nasional, biasanya bisa mendapatkan pengakuan sebagai sertifikat atau mendapatkan sertifikat insinyur profesional utama. Baru kemudian, ya ketika ingin lanjut ke skala internasional, setelah mendapatkan IPM, ya kita lihat teman-teman ini udah banyak juga yang terregistrasi di ASEAN Engineering Register, ACPE dan APEC Engineer Register. Nah, apa sih manfaat dari Undang-Undang 11 2014 terkait keinsinyuran dan Undang-Undang 12 tahun 2012? Jadi manfaatnya sangat jelas, Pak, bahwa dengan adanya kedua undang-undang ini, ya melalui PII kita bisa bersama-sama menetapkan kriteria kedisiplinan dalam akreditasi. Jadi PII sudah terlibat di dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi teknik, Pak. Gitu. Dan kita juga tidak lupa bahwa banyak insinyur profesional kita yang bekerja di industri. Ini contohnya saya nih. Ini perwujudannya sangat jelas, sangat konkret bahwa insinyur profesional kita yang merupakan perwakilan industri bisa lebih banyak terlibat dalam proses akreditasi. Jadi 2-3 minggu yang lalu saya diundang oleh Universitas Lambung Mangkurat untuk ya memberikan inputan, memberikan saran terkait penyusunan kurikulum ya program profesi insinyur Universitas Lambung Mangkurat. Jadi konten-konten industrinya itu lebih dititik beratkan, Pak. Jadi tidak hanya sekedar teori-teori saja yang dipelajari, tapi lebih pada praktiknya. Bagaimana sih insinyur profesional kita berpraktek? Bagaimana sih insinyur Indonesia ketika menerima penugasan? Bagaimana sih insinyur Indonesia di dalam menjalankan kode etik keinsinyuran? Bagaimana insinyur Indonesia mengedepankan profesionalismenya? Itu yang dikembangkan gitu di dalam program profesi insinyur. Jadi, teorinya bisa lebih banyak pada saat mengikuti sekolah ya untuk mendapatkan sarjana teknik, tapi ketika ikut program profesi insinyur maka yang lebih dikedepankan adalah praktek-prakteknya itu, Pak. Ya, karena insinyur itu kan bekerjanya di proyek ya. Karena dia bekerja di proyek, dia harus paham gitu apa yang terjadi di dunia yang sesungguhnya gitu, di dunia proyek itu. Jadi peran utama PII tadi seperti yang disampaikan adalah mengembangkan kurikulum disiplin keinsinyuran. Dan yang kedua, kita juga sebagai PII bisa memfasilitasi diskusi dan konsultasi dengan tentunya dengan perguruan tinggi, menengahi atau memfasilitasi antara perguruan tinggi dan industri tentunya.
Nah, secara umum undang-undang keinsinyuran harusnya memperkuat peran insinyur kita di industri dan juga ya in paralel berkontribusi dalam peningkatan ya pendidikan tinggi atau pendidikan keinsinyuran di Indonesia. Nah, bagaimana sistem praktek keinsinyuran atau sistem praktek insinyur profesional yang ada di Indonesia? Sebenarnya tidak jauh beda dengan praktek keinsinyuran yang ada di banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Kanada, Australia, dan seterusnya. Jadi filosofinya adalah seseorang perlu mengambil tanggung jawab untuk suatu engineering deliverables. Engineering deliverables itu adalah dokumen-dokumen teknis keinsinyuran yang dikeluarkan oleh insinyur Indonesia. Ya. Sebelum ya dokumen itu bisa diimplementasikan untuk misalnya proyek-proyek infrastruktur ya. Jadi sebelum gambar-gambar teknisnya itu dirilis untuk dibangun, untuk dikonstruksi itu harus distempel dulu, harus disahkan dulu, harus ditandatangani dulu oleh penanggung jawab keinsinyuran yang kita beri nama insinyur profesional. Itu ya yang ya filosofinya ya dari insinyur profesional. Jadi ada jaminan kualitas dari pekerjaan yang dilakukan oleh insinyur. Semua deliverables atau output atau produk insinyuran harus disetujui, disahkan, dicap oleh insinyur profesional. Makanya di luar negeri, ya bahkan di Indonesia saat ini, kita mengenal yang namanya professional engineer stamp, ya, cap insinyur profesional. Nah itulah yang nanti yang membedakan antara insinyur profesional dan insinyur bukan profesional, Pak. Itu yang akan membedakan. Nah, apa sih tanggung jawab oleh yang diberikan kepada profesional engineer atau insinyur profesional? Pertama ya harus mematuhi standar teknis, harus menguasai SNI, harus menguasai standar internasional misalnya ketika terlibat di proyek-proyek di industri yang menggunakan standar internasional tadi. Kemudian paham standar hukumnya, etika profesi, dan seorang insinyur profesional harus terus memutakhirkan pengetahuannya. Ya, dengan cara itu dia bisa mempertahankan statusnya sebagai insinyur profesional tadi. Kapasitasnya, ya, kewajibannya apa? Ya, dia terus mempraktikkan gitu rekayasa keinsinyuran itu, dan wajib memenuhi semua kewajiban oleh pengguna keinsinyuran dan pemanfaat keinsinyuran. Jadi ada dua. Insinyur profesional itu bertanggung jawab pada pengguna keinsinyuran dan pemanfaat keinsinyuran. Pengguna keinsinyuran itu adalah project owner, Pak, yang memberikan tugas kepada ya insinyur kita. Mereka adalah pemilik proyek, yang tidak lain adalah pengguna keinsinyuran. Kemudian ada yang namanya pemanfaat keinsinyuran. Pemanfaat keinsinyuran ketika infrastrukturnya, ketika produk keinsinyuran itu sudah dalam bentuk fisik, ya. Semisal jembatan, jalan. Yang menggunakan jalan jembatan itu adalah publik, adalah masyarakat. Jadi masyarakat tidak lain adalah pemanfaat keinsinyuran. Dan yang paling penting adalah professional code of ethics. Bagaimana insinyur Indonesia melaksanakan praktek keinsinyuran dengan jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab profesionalnya sebagai insinyur profesional. Jadi itu yang sangat-sangat penting. Nah ini adalah konsekuensi, Pak, dari Undang-Undang 11 2014. Pasal 50 dan pasal 51 itu menjelaskan bahwa ya specifically pada pasal 50 insinyur yang bukan insinyur profesional atau yang belum memiliki izin praktek insinyuran bertindak sebagai insinyur profesional ya atau seakan-akan ya menjadi insinyur profesional dapat dihukum dan dipenjara selama 2 tahun dan denda 200 juta. Kemudian setiap ya sarjana teknik atau insinyur yang bukan insinyur profesional melakukan praktek insinyuran dan mengakibatkan kecelakaan, itu pidananya bisa sampai 10 tahun, Pak, dan denda sebesar 1 miliar. Begitupun dengan insinyur profesional yang sudah memiliki izin praktek insinyuran STRI, apabila menimbulkan kerugian materi pada saat dia melakukan praktik insinyuran, bisa dikenakan sanksi administratif. Dan apabila mengakibatkan kecelakaan, hilangnya nyawa, insinyur profesional pun dapat dihukum 5 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Nah,
apa yang kita bisa pelajari dari sini, ambil manfaatnya bahwa kalau kita insinyur profesional melakukan praktek insinyuran, itu kita masih mendapatkan advokasi, Pak. Masih mendapatkan pembelaan dari lembaga atau dari organisasi kita, dari Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi ketika misalnya insinyur profesionalnya di suspected ya, kalau kita istilahkan suspected melakukan malpraktek insinyuran, maka jaksa polisi itu tidak bisa langsung mengatakan bahwa kamu kena sanksi pidana gitu. Jadi PII mesti turun dulu, melihat dulu akar permasalahannya, kemudian dia lihat, dia analisa, ya, investigatornya menganalisa bahwa apakah betul-betul dia melanggar ya standar and code, apakah betul-betul dia melakukan malpraktek insinyuran atau tidak. Nah, itu tugas tanggung jawab PII untuk mengadvokasi, melindungi anggotanya yang sudah ya memiliki izin praktek insinyuran. Itu pun juga dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia, Pak, Ibu. Jadi dokter itu sebelum diputuskan malpraktek itu juga awalnya kan harus ada laporan tertulis dulu dari Ikatan Dokter Indonesia yang melakukan advokasi ya. Nah, ini dunia insinyur profesional itu akan semakin baik ke depannya, bahwa insinyur yang memiliki izin praktek insinyuran itu akan dilengkapi dengan stempel ya, STRI tadi. Jadi stempel STRI ini menyatakan bahwa insinyur profesional itu bisa memberikan jaminan kualitas dan keamanan sesuai dengan kode dan standar teknik yang ada, yang disepakati antara pemilik proyek dan insinyur profesionalnya. Insinyur profesional bisa berpraktek secara individu, dan insinyur profesional pun bisa memiliki perusahaan konsultan, bisa memiliki perusahaan kontraktor. Misalnya Pak Jamaluddin ingin mendirikan perusahaan konsultan sendiri karena sudah tersertifikasi insinyur profesional, sudah memiliki izin praktek insinyuran. Itu sangat memungkinkan, Pak, sangat memungkinkan. Dan pemilik konsultan ini bisa mempekerjakan insinyur dan lulusan teknik. Semua dokumen teknis yang dikeluarkan oleh ya perusahaan konsultan tadi itu harus disetujui oleh engineer yang memiliki izin praktek insinyuran. Jadi Pak Jamal, semua dokumen-dokumen teknisnya Bapak harus stamp dulu, harus sahkan dulu sebelum bisa dirilis for construction ya. Pak Hamzah juga ada di sini. Pak Hamzah ini punya perusahaan juga nih. Jadi Pak Hamzah nggak bisa lagi Pak dokumen-dokumen teknis itu langsung dikeluarkan untuk dikerjakan oleh kontraktor. Nggak bisa lagi kalau tidak ada stempel pengesahan dari insinyur yang memiliki izin praktek insinyuran tadi. Nanti kalau dokumennya Bapak dikerjakan, jembatannya runtuh misalnya, maka yang dicari Pak Hamzah, Pak Jamal gitu. Bukan yang memiliki sertifikat kompetensi kerja ya, yang dikeluarkan oleh PUPR, tapi yang memiliki STRI. Ya cilakanya lagi, ini saya bahasa Bugis lagi ya, bahasa Makassar, cilaka sekali ya, kalau sama sekali konsultannya itu tidak mempekerjakan insinyur profesional, Pak, tidak mempekerjakan insinyur yang memiliki izin praktek insinyuran, maka yang langsung kena adalah pemilik perusahaannya. Ini sering terjadi. Inkindo DKI Jakarta itu ngeluh, Pak. Ngeluh. Mereka meng-hire banyak insinyur yang atau sarjana TNI memiliki SKK, tapi ternyata SKK itu bukan izin praktek insinyuran, itu hanya sertifikat kompetensi. Dan tidak melindungi Bapak, tidak melindungi perusahaan Bapak. Apabila terjadi kasus-kasus yang saya sampaikan tadi, itu Bapaknya bisa jadi ATM berjalan, Pak. Ya sorry to say ya, Bapak bisa dapat sanksi pidana juga gitu sebagai pemilik konsultan. Jadi sangat penting untuk meng-hire, mempekerjakan seorang insinyur profesional paling tidak untuk satu disiplin. Ya, apabila Bapak bekerja di berbagai disiplin, juga harus mempekerjakan Oke. Next. Nah, kita lanjut ya. Untuk urgensi pembangunan infrastruktur mendukung sustainable development. Jadi ada istilah sustainable development goals yang dikeluarkan oleh PBB saat ini ya. Nah, bagaimana
pembangunan infrastruktur itu harus inline, harus relevan dengan ya Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa saat ini. Nah, mengapa sih butuh membangun gitu? Nah, ini kalau kita lihat dari sisi perkotaan, ya kalau kita melihat sebaran penduduk saat ini, penduduk Indonesia tinggal di perkotaan di tahun 2020 itu ya mengalami peningkatan sampai 72,8%, Pak. Sorry, 56,4%. Dan di tahun 2045 itu diproyeksikan akan meningkat di kisaran 75%. Nah, tanpa ada perencanaan kota yang menyeluruh dan berkelanjutan, ini akan menyebabkan penurunan kualitas layanan dari sebuah kota. Nah, ini dari sisi urban ya, dari sisi perkotaan. Nah, bagaimana kita melihat lagi data statistiknya, jumlah penduduk kita tahun 2020 sekitar 270 juta jiwa. Dan kalau kita melihat bahwa sekitar 56% penduduk kita itu tersebar di Pulau Jawa, Pak. Nah, tadi Pak Arifin menyampaikan bahwa ke depannya kita akan pindah ya ke ibu kota negara yang baru. Saya rasa itu juga pertimbangan mengapa ibu kota negara harus segera dipindahkan di luar Pulau Jawa, Pak. Dan setelah studi kelayakan, itu disepakati untuk memindahkannya ke Pasir Penajam Utara dan Kutai Kartanegara, Pak. Karena pertimbangan-pertimbangan teknis ya. Jadi bukan pertimbangan politik, ini betul-betul pertimbangan keinsinyuran. Mengapa harus pilih Kalimantan, mengapa harus Kalimantan Timur, mengapa harus Pasir Penajam, itu ada pertimbangan-pertimbangan teknisnya. Dan kita menghargai apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, dan satu yang pasti proyeknya jalan. Bulan Agustus kemarin kontraktor-kontraktor nasional sudah menandatangani, Pak, kontrak rancang bangun untuk infrastruktur dasar, jalan, jembatan, kemudian sistem drainase, wastewater, kemudian water supply, electricity supply, itu semua udah mulai dikerjakan, mulai dibangun oleh kontraktor-kontraktor nasional kita ya. Nah, itu yang bisa kami update terkait perjalanan ya pembangunan ibu kota negara saat ini. Kemudian kita lihat juga nih, nah kalau kita lihat orang-orang di desa kemudian datang ke kota, terjadilah laju urbanisasi yang sangat-sangat masif ya. Dulu tahun 1970, Pak, itu persentase jumlah masyarakat di desa, penduduk di desa itu lebih tinggi gitu, sekitar 63% dibandingkan dengan di kota hanya 37%. Nah, di tahun 2000 ya kalau kita lihat orang-orang di desa, penduduk desa kemudian mulai pindah ke kota. Akhirnya berkontribusi pada penambahan persentase jumlah penduduk di kota sekitar 47%. Dan di tahun 2030 adalah sesuatu yang pasti bahwa penduduk di sisi kota, perkotaan akan lebih banyak ya, sekitar 60% dibandingkan dengan pedesaan. Nah, apa yang terjadi, inilah yang terjadi, Pak. Kondisi perkotaan kita saat ini kalau kita ke Jakarta ya, polusi udara, polusi suara, kemudian trotoar digunakan oleh motor-motor untuk parkir, kemudian kita lihat galian utility di badan jalan di mana-mana. Ada galian kabel, fiber optik, electrical, dan galian kabel lainnya, belum galian pipa, dan seterusnya. Nah, dari sisi transportasi kemudian kita belum sepenuhnya selesai dengan mass rapid transportation seperti LRT, MRT, kereta cepat. Akhirnya masih banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi, Pak. Ini terjadilah macet dan seterusnya. Belum lagi dengan kereta kita ya, dari Jakarta ke Bogor misalnya. Kalau coba naik kereta ya, di situ sore-sore itu sampai jam 9 malam itu sesak, Pak. KRL-nya itu sesak karena saking banyaknya ya
teman-teman ya yang tinggal di Bogor, tinggal di Bekasi, tinggal di Kerawang, tinggal di Depok, bekerjanya di Jakarta. Jadi itu yang terjadi saat ini di DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini adalah tadi udah disampaikan, karena terjadi peningkatan penduduk di kota, maka konsekuensinya dampaknya adalah pemenuhan air bersih, Pak. Air bersih yang dibutuhkan jadinya lebih banyak, diperlukan 60 hingga 200 liter per orang per hari. Nah, ini konsumsi air di kota itu jauh lebih besar dibandingkan di desa. Kemudian limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu kira-kira menghasilkan sekitar 2,75 sampai 3,14 liter per hari. Ya, itu untuk kota kecil dan menengah. Dan bagaimana dengan kota besar? Tentunya juga limbah yang dihasilkan bisa lebih besar juga. Nah, ini adalah potret dari negara kita ya, yang betul-betul rentan terhadap bencana. Hubungannya dengan perubahan iklim yang terjadi bukan hanya di Indonesia dan juga terjadi di seluruh dunia. Jadi terjadilah banjir bandang, kebakaran hutan, termasuk bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur beberapa minggu terakhir. Dan beberapa hari terakhir juga ada gempa bumi dekat-dekat sini, Pak, di Jakarta. Dan itu adalah konsekuensi ya, tinggal di Indonesia kita berada, kebanyakan daerah kita berada di ring of fire ya, kita istilahkan. Jadi kita rentan terhadap bencana. Kemudian kita melihat data-datanya di tahun 2018, korban jiwa bencana tertinggi mencapai ya 4.500 dari 10.000 orang di seluruh dunia. Jadi 10.000 orang yang kena bencana di dunia, itu hampir setengahnya itu korban jiwanya di Indonesia, Pak. Ini adalah data yang kami dapatkan dari ya sumber-sumber yang bisa dipercaya ya. Nah, Indonesia berperan aktif di dalam menentukan Sustainable Development Goals. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita ada sekitar 16 atau 17 goals, Pak. Terkait infrastruktur, kita bisa memenuhi Sustainable Development Goals di tujuan 11 dan tujuan 13. Tujuan 11 itu terkait Sustainable Cities and Communities, tujuan 13 terkait Climate Action. Jadi harapannya adalah dengan pembangunan infrastruktur dapat berkontribusi pada aksi perubahan iklim terkait dengan sektor energi, tata guna lahan, transportasi, dan bangunan. Kira-kira itu. Jadi apapun yang kita bangun, apapun yang kita desain harus bisa relevan memenuhi tujuan dari SDG tadi untuk Sustainable Cities and Communities, dan yang paling penting adalah terkait climate action ya. Nah, kita lihat bagaimana sih Insinyur Indonesia memberikan dukungan pada penyediaan infrastruktur. Kita diharapkan untuk membangun smart transportation. Jadi kunci keberhasilan mengurangi kemacetan adalah dengan sistem transportasi cerdas. Bagaimana sih sistem transportasi cerdas yang sering digaungkan, sering disampaikan oleh para ahli, bahwa kita memastikan ada integrasi antar moda, Pak. Semisal di Jakarta saat ini ada busway-nya itu ketika sampai di stasiun itu bisa langsung terhubung dengan LRT atau bisa langsung terhubung dengan MRT. Kemudian MRT-nya kita turun dari MRT ke stasiun, nanti langsung connect dengan angkutan penumpang ya, dengan angkot dan seterusnya. Jadi itu yang kita harapkan terjadi integrasi antar moda, terjadi konektivitas antar moda. Itu yang kita harapkan ya, untuk bisa terjadi di negara-negara atau di kota-kota besar ya yang ada di Indonesia, seperti di Jakarta, di Surabaya, Bandung, termasuk Makassar, Pak. Makassar itu kan sebenarnya sudah ada master plan-nya, master plan transportasinya.
Ini Pak Dhani Pomanto itu juga lagi berjuang supaya master plan urban transportation kita itu bisa lebih baik lagi gitu, dan disetujui, disahkan di tingkat nasional. Nah, ini adalah contoh dari transportasi cerdas dalam konteks IKN, Pak. Konteks IKN nanti di kawasan inti pusat pemerintahan itu nggak ada lagi kendaraan berbahan bakar fosil, Pak. Nggak bisa lagi, kendaraan berbahan bakar fosil itu nggak bisa lagi masuk di kawasan inti pusat pemerintahan sekitar 6.000 hektar. Di 6.000 hektar itu ada istana negara, ada kantor-kantor kementerian, instansi lembaga, kemudian lembaga DPR, MPR. Nah, itu nanti connect-nya menggunakan kendaraan listrik, bahkan menggunakan autonomous vehicle. Sudah mengadaptasi sistem smart transportation. Kemudian ada sistem yang kalau kita ke Belanda itu ada tram ya, kalau kita istilahkan kereta kecil yang bisa menghubungkan gedung A ke gedung B misalnya. Bahkan sudah ada space para pekerja ya bisa menggunakan sepeda gitu. Itu disediakan space seperti itu. Jadi betul-betul tidak ada lagi pencemaran udara di kawasan 6.000 hektar kawasan inti pusat pemerintahan ini. Kira-kira itu. Nah, bagaimana dengan bangunan hijau, Pak? Bangunan hijau ini juga kalau kita melihat latar belakangnya, pembangunan gedung menghabiskan lebih dari 1/3 sumber daya di dunia untuk konstruksinya. Kemudian bangunan gedung menggunakan 40% dari total energi global. Bangunan gedung menggunakan 12% dari total persediaan air bersih, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, di dalam gedung pun itu terjadi pencemaran udara. Bahkan pencemaran udaranya bisa 5 kali lipat. Bisa 5 kali lebih polutan dibandingkan daripada udara luar. 40% bangunan gedung bangunan gedung menghasilkan 40% dari total emisi gas rumah kaca dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh proyek yang sudah ya mengimplementasikan green building, Pak, milik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau kita bisa lihat performance-nya ya, sudah mendapatkan kategori Platinum Award untuk desain dari Green Building Council Indonesia di Maret 2013. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, apa-apa saja sih yang mesti diperhatikan ya? Ini teman-teman SLT Baramuli ya. Kalau kita mendesain bangunan gedung hijau, aspek apa saja yang mesti diperhatikan? Yang pertama ada bentuk dan orientasi. Yang kedua, desain fasadnya seperti apa? Desain fasad adalah desain eksternalnya ya. Tampak samping, tampak depan, tampak belakangnya seperti apa. Bahkan kalau kita lihat eksternal itu sudah lebih mengedepankan konsep hijau, sistem pencahayaan, kemudian sistem pengkondisian udara ya, HVAC-nya seperti apa, sistem transportasi vertikalnya seperti apa, kemudian bagaimana dengan manajemen limbah, air kotor dan sampahnya, manajemen air bersih, dan manajemen grey water. Grey water itu manajemen untuk air yang untuk kebutuhan bersih-bersih, Pak ya. Di zinc, di Westafel itu kita kategorikan sebagai grey water. Sedangkan kategori black water atau air kotor itu adalah untuk betul-betul kebutuhan buang air besar dan seterusnya. Kemudian ini adalah prinsip desain bangunan perkantoran ya di kota-kota besar, sudah sangat-sangat green minded gitu. Ada blok-blok tempat pejalan kakinya ya, koridornya seperti apa, kemudian di dalam gedungnya itu sudah open layout, bisa mengurangi penggunaan listrik ya untuk pencahayaan, kemudian konsep inner garden, dan yang terakhir adalah green facade. Jadi fasadnya itu sudah
sudah kelihatan lebih hijau begitu Pak. Nah, itu yang namanya green facade. Ini adalah prinsip desain bangunan hunian bertingkat. Kira-kira ilustrasinya, gambarannya seperti ini ya. Next. Ini adalah penataan kawasan ruang terbuka hijau. Kalau kita melihat konsep IKN, 75% itu adalah hutan, Pak. Adalah ruang terbuka hijau. 25% itu diokupai untuk bangunan-bangunan ya. Kemudian untuk infrastruktur dan seterusnya. Jadi IKN mengenal konsep Smart Forest City, di mana ruang terbuka hijaunya, di mana kawasan hijaunya itu masih dipertahankan sampai persentase 75% Pak dari total areanya. Ya, ini nanti di area kawasan inti pusat pemerintahannya seperti itu ya Pak. Ini adalah contoh-contoh bangunan gedung hijau yang sudah dikerjakan, bahkan sudah dioperasikan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Ini banyak Pak, sudah menggunakan implementasi bangunan gedung hijau, bahkan pada saat pelaksanaan proyeknya sudah menggunakan implementasi Building Information Modeling. Nah, bagaimana sih strategi untuk ketahanan iklim? Nah, ini adalah strateginya. Jadi, kita usahakan ya menggunakan material-material yang scrap tadi, itu kita daur ulang lagi dan kita gunakan kembali, Pak. Itu adalah konsep reuse ya. Dengan menggunakan kembali bangunan, ruang, dan material yang sudah ada. Kita cycling, kemudian kita bisa gunakan lagi di proyek-proyek lainnya atau infrastruktur lainnya. Kemudian ukuran dan bentuk. Jadi ukuran dan bentuk itu dalam konstruksi baru, cara paling langsung dapat dilakukan oleh desainer untuk mempengaruhi kinerja. Ya, jadi bentuk itu penting untuk untuk strategi ketahanan iklim. Material yang digunakan seperti apa? Tentunya material yang berkontribusi tidak polutan ya, material yang tidak polutan ya. Sekarang kan ada Pak hitungan-hitungannya. Setiap seleksi material-material untuk konstruksi pun itu dihitung kadar CO2-nya berapa. Nah, ini dalam rangka pengurangan emisi ya. Nah, itu. Berapa sih kontribusi karbonnya kalau menggunakan material ini, dan kalau kita bisa reduce ya penggunaan karbonnya, penggunaan emisinya, itu kita mendapatkan semacam insentif. Itu sudah terjadi di luar negeri. Penggunaan air, efisiensinya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah energi. Energi terkait tadi lighting, iluminasinya seperti apa, layout gedungnya, interiornya seperti apa, supaya tidak pencahayaannya tidak terlalu banyak ya, atau tidak boros. Nah, ini adalah karya-karya insinyur kita di dalam pengembangan teknologi insinyuran. Structural Health Monitoring System sudah banyak diimplementasikan di Indonesia. Kemudian teknologi pemanfaatan karet alam untuk campuran aspal, ya. Penerapan Building Information Modeling, ya, yang mendukung kecepatan, keakuratan, fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, Pak. Ini banyak di webinar-webinar itu ya menyampaikan urgensi atau pentingnya Building Information Modeling. Ini teman-teman di kampus nih harapannya juga bisa mulai belajar ya terkait BIM ini, bisa menguasai BIM ini supaya nanti ketika selesai sarjana itu bisa langsung jadi BIM designer. Ya. Ini nggak banyak yang punya kompetensi ini di Indonesia. Ini kita masih terus dorong teman-teman kita, insinyur kita untuk bisa menguasai ya. Kemudian rangkaian multiple aerator dengan Merotech dan Biotur yang tujuannya adalah mengurangi kandungan logam pada air baku dan seterusnya. Ini adalah rumah susun pracetak modular, Pak. Ini tidak banyak nih teknologi pracetak untuk rumah susun. Ini juga sudah diimplementasikan. Kemudian bagaimana dengan proteksi terhadap pantai ya, abrasi.
Nah, ini kita sudah menggunakan teknologi revetment blok beton 3B dan bergigi ya. Struktur pelindung tepi pantai yang tersusun dari blok beton modular. Nah, yang terakhir, bagaimana profil insinyur Indonesia yang ingin dibangun oleh PII. Nah, ini adalah mandatory key competencies yang diharapkan ya dimiliki oleh insinyur kita, Pak, untuk bisa berkompetisi secara global. Pertama adalah penguasaan project management, yang kedua entrepreneurship. Seorang insinyur itu harus bisa menjadi entrepreneur juga, ya. Apalagi semisal Pak Jamal, Pak Hamzah ini bekerja di sudah punya perusahaan sendiri, maka mau tidak mau dia harus menjadi seorang entrepreneur, harus bisa nyari proyek sendiri ya, dapat proyek sendiri, habis itu eksekusi sendiri, memanage sendiri keuangannya supaya proyeknya bisa diselesaikan dengan sesuai dengan key performance indicator yang ditetapkan oleh pemilik proyek. Leadership and communication, technical specialization. Jadi seorang insinyur itu harus punya spesialisasi teknis, Pak. Kita nggak akan bisa menguasai semua spesialisasi yang ada di bidang teknik sipilan misalnya. Ya, contoh saya misalnya ahli struktur. Saya ahli struktur tapi harus lihat dulu struktur apa dulu, apakah terkait struktur beton atau struktur baja. Kemudian saya ahli jalan. Ahli jalan apa dulu? Apakah ahli jalan beton atau ahli jalan aspal? Kemudian mungkin saya ahli struktur bangunan, tapi belum tentu saya ahli bendungan misalnya. Saya ahli jembatan, belum tentu saya ahli struktur bangunan. Nah, itu kan masing-masing orang kan punya spesialisasi, Pak. Jadi kita nggak mungkin menguasai semua subdisiplin keteknik sipilan gitu yang ada. Jadi mestinya kita punya spesialisasi tertentu. Contoh saya lebih menguasai struktur baja, dan ketika diminta untuk mereview desain-desain beton, saya harus mastiin, Pak, apakah saya punya kompetensi itu. Kalau misalnya struktur betonnya lebih dari 4 lantai, sudah kategori high-rise building, biasanya saya nggak akan mereview, ya, nggak akan melakukan endorsement pada struktur-struktur tadi. Karena resikonya tinggi dan saya tidak punya kompetensi itu. Jadi insinyur Indonesia hanya berpraktek insinyuran pada ya bidang keilmuannya, pada spesialisasinya. Semisal saya orang jalan nih. Saya orang jalan, kalau ada proyek bendungan diminta untuk mengesahkan gambar-gambar bendungan, saya nggak berani, Pak. Saya nggak punya kompetensi itu. Nah itu tentunya dengan kesadaran sendiri ya, sebagai insinyur yang memiliki kode etik insinyur profesional. Nah, ini adalah most wanted profile yang harusnya embedded, harusnya ada pada insinyur kita. Jadi punya kegigihan ya, ingin belajar supaya bisa berkompetisi secara global. Kemudian setiap dia melakukan praktek keinsinyuran, dia selalu fokus pada keselamatan publik dan lingkungan. Kemudian dia adalah seorang aktivis, seorang networker yang bekerja di industri, ya, dan tentunya insinyur yang kita harapkan adalah insinyur yang bisa terus berinovasi dan memberikan nilai tambah, dan yang terakhir terus memutakhirkan pengetahuannya. Nah, ini adalah teknologi digitalisasi yang dibutuhkan saat ini. Tadi udah saya sampaikan. Salah satunya adalah building information modeling. Nah, mengapa sih kita butuh teknologi digitalisasi? Ya, ini sangat berpengaruh pada pekerjaan, pada output yang kita hasilkan sebagai insinyur profesional. Jadi output kita itu, pekerjaan kita sebenarnya bisa lebih mudah, lebih cepat dikerjakan, bisa lebih akurat hasilnya, dan menghasilkan kualitas lebih baik. Itulah alasan utama mengapa insinyur profesional dibutuhkan untuk menguasai digitalisasi dan otomasi. Nah, conclusion-nya adalah, kesimpulannya untuk hari ini, karya-karya keinsinyuran kita itu sebenarnya sudah banyak, Pak. Dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun 10 tahun terakhir ini.
Dan yang kedua, untuk bisa berkompetisi secara global, teman-teman mau tidak mau harus menguasai digitalisasi dan otomasi keinsinyuran. Yang terakhir adalah daya saing global insinyur Indonesia sangat perlu didukung oleh sistem sertifikasi internasional yang hanya bisa difasilitasi oleh PII, Pak. Tidak difasilitasi oleh organisasi lainnya, hanya melalui Persatuan Insinyur Indonesia, di mana PII sudah bekerja dengan negara lain melalui skema G2G atau melalui International Engineering Alliance. Ya, kira-kira ini adalah paparan saya, Pak Jamal ya, Pak Moderator, terkait bagaimana insinyur Indonesia bisa berkompetisi global dan memberikan kontribusi positifnya pada pembangunan infrastruktur nasional kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bahasan ini sangat menarik dan pasti menimbulkan banyak pertanyaan dari Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Jadi kita masih memberi kesempatan di sela kesibukan Pak Habibie ini mungkin masih bisa menjawab pertanyaan apapun dari peserta. Bisa dipersilakan, mungkin bisa raise hand atau langsung saja. Jadi kan persilakan untuk pertama mungkin sekitar 2 atau 3 penanya yang kami persilakan. Silakan Pak. Singkam aja ini sama-sama orang Makassar. Jadi sebagai gambaran pertama Pak Habibie untuk kampus kami ini setelah melaksanakan pelatihan pengenalan BIM juga sekitar November kemarin dan itu serempak dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Sesuatu yang menjadi kemutlakan ya, untuk bisa aplikasi BIM ini. Bagus Pak, bagus Pak. Oke, ada kesempatan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hamzah. Ya, izin bertanya Pak. Silakan Pak dosen. Terima kasih atas kesempatan. Ini Pak Moderator izin bertanya. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini sudah era digitalisasi ya, karena dalam beberapa bulan terakhir saya dengan Pak Habibie ketemunya lewat Zoom saja. Baik saya sempat ngobrol dengan beliau atau tidak. Ya, dalam beberapa webinar yang baik yang diadakan oleh PII maupun yang diadakan oleh kampus-kampus, saya cuma bisa bersua dengan beliau ini di webinar saja. Baik, mungkin satu saja pertanyaan saya, Pak. Apa ada program PII ke depan di dalam hal mendorong kampus-kampus yang mengasuh teknik dalam hal pengembangan SDM-nya, Pak? Ya, ada bocoran ini Pak Direktur, apa ada bocoran untuk kami ini yang di kampus, karena kebetulan 90% peserta pada hari ini adalah insan-insan kampus kalau tidak salah. Itu saja Pak Habibie, mohon ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat-sangat menggelitik PII sebenarnya Pak. Jadi saya pun juga menyampaikan ke para pimpinan pusat juga bahwa PII ini kan organisasi profesi yang diberikan mandat ya oleh Undang-Undang 11 2014 untuk membina profesi keinsinyuran dan juga membina ya pendidikan profesi keinsinyuran. Jadi ya bukan hanya
insinyurnya yang dibina, dikembangkan kompetensinya setelah selesai dari kampus, tapi kita juga mau memastikan bahwa kualifikasi pendidikan tinggi teknik kita ya itu sudah sesuai dengan standar yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat global gitu. Nah, itu juga salah satu alasannya mengapa pemerintah ya mendorong PII untuk melakukan kampanye ini ya melalui lembaga akreditasi mandiri LAM Teknik ya dan Indonesian Accreditation Board of Engineering Education untuk pengakuan Washington Accord. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan oleh PII saat ini sudah banyak Pak bertanda tangan dalam bentuk MOU ya saat ini dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kita welcome saja nih Pak Hamzah, Pak Jamal. Apabila ingin kerjasama lebih dekat lagi dengan PII untuk pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan keinsinyuran di kampus-kampus, kami sangat-sangat welcome untuk signing Memorandum of Understanding dan kemudian dari situ kita bisa mengusulkan ya kira-kira program kerja seperti apa yang akan kita jalankan sama-sama ya sebagai PII dan juga sebagai STT Baramuli Pak. Ini silakan Pak Hamzah, ini udah banyak Pak kampus ya yang MOU dengan PII. Nanti Siap, bentuk Pak. kerjasamanya seperti apa kita bisa bahas setelah penandatangan MOU dan seterusnya. Ya, kira-kira itu Pak Siap. dari saya sekarang. Siap, terima kasih Pak. Iya, sebagai informasi awal bahwa STT Baramuli ini tahun ini akreditasinya sudah lewat LAM Teknik juga. Jadi tahun 2022 ini akreditasi kampus kami sudah lewat LAM Teknik juga. Jadi ini bisa kita akan follow up apa-apa yang bisa kita lanjutkan. Kemudian di grup di chatnya ada pertanyaan dari Pak Ketua kami, Pak Aris, bagaimana dengan STR dan perpanjangannya? Mungkin bisa dijelaskan karena ini kan mungkin masih ada apa itu SKP, apa itu STR dan mungkin ada penjelasan dari Pak Habibie. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi udah diperlihatkan slide roadmap bagaimana bisa menjadi insinyur yang mendapatkan pengakuan internasional. Tentunya melalui step-step tadi. Ada istilah insinyur profesional ya. Kemudian ada lagi istilah surat tanda registrasi insinyur. Jadi insinyur profesional atau kita istilahkan sebagai SKIP ya. Sertifikat kompetensi insinyur profesional itu adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh PII melalui uji kompetensi Pak. Ini Pak Jamal sudah melakukan atau sudah diuji kompetensinya oleh Majelis Uji Kompetensi Badan Kejuruan Sipil. Prosesnya bagaimana? Pertama adalah mengisi portofolio keinsinyuran, mengisi pengalaman keinsinyuran kita. Setelah mendapatkan skor tertentu, misalnya skor minimum 3.000, itu nanti akan dipanggil wawancara Pak, wawancara teknis oleh Badan Kejuruan gitu. Sesuai dengan bidang Bapak. Semisal Bapak adalah sarjana teknik sipil, maka yang akan kita lihat adalah pengalaman ke teknik sipilnya, dan yang kita uji adalah pengalaman ke teknik sipilannya gitu. Nah, setelah lulus wawancara baru kemudian mendapatkan ya sertifikat kompetensi tadi insinyur profesional di tingkat madya. Setelah mendapatkan sertifikat IPM itu sebenarnya bisa langsung otomatis mendapatkan izin praktek keinsinyuran yang kita istilahkan sebagai STRI Pak. Surat tanda registrasi insinyur. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu. Jadi harapannya ke depan tidak ada lagi yang memiliki izin praktek insinyuran sebelum dia memiliki sertifikat insinyur profesional. Nah, kalau saat ini PII sesuai dengan ketentuan peralihan di Undang-Undang 11/2014 itu masih memberikan STRI peralihan Pak Jamal, Pak Hamzah kepada
sarjana teknik yang memiliki pengalaman keinsinyuran ya, tanpa melalui proses uji kompetensi mendapatkan insinyur profesional media. Ya, itu kita istilahkan sebagai STRI peralihan. Namun STRI peralihan itu kan nanti setelah STRI peralihannya tidak berlaku lagi, tetap untuk mendapatkan perpanjangan, mendapatkan STRI, dia harus mengikuti program sertifikasi insinyur profesional. Seperti itu, Pak. Itu hanya kebijakan dari PII terkait apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 11 2014. Kira-kira itu jawaban saya, Pak Jamal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Masih ada waktu ya Pak Bibi ya? Masih. Ya, masih Pak, masih silakan. Masih ada pertanyaan dari adik-adik Bapak Ibu. Mungkin dari saya dulu Pak Bibi. Ini kan Ya, silakan. undang-undang ini kan belum berlaku atau sudah berlaku ya Pak? Undang-undang keinsinyuran ini sudah bisa. Sudah berlaku Pak sejak tahun 2014 dan sudah fully operasional sejak tahun 2019 setelah peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 dikeluarkan. Jadi kita butuh waktu 5 tahun Pak dari undang-undangnya dikeluarkan hingga disahkannya peraturan pemerintahnya. Ya, ini mungkin terkait dengan tender-tender pemerintah yang dilaksanakan di LPSE, di LKPP itu kan masih lebih dominan persyaratkan dengan adanya SKK ya. Mungkin jadi pertanyaan, jadi STR dan SKP itu nanti fungsinya ada di mana? Ini kan rata-rata tender masih mempersyaratkan SKK ya. Seperti itu mungkin dulu. Ya, jadi memang masih banyak yang belum bisa membedakan ya antara surat tanda registrasi insinyur dan sertifikat kompetensi kerja. Jadi sudah kita sering sampaikan ketika ada sosialisasi seperti ini bahwa yang dikeluarkan PII itu adalah izin praktek keinsinyuran. Yang dinamakan izin praktek keinsinyuran adalah di mana insinyur kita itu ya bertanggung jawab ya memiliki liability terhadap dokumen-dokumen teknis yang dikeluarkan. Ya. Sedangkan sertifikat kompetensi kerja adalah sertifikat yang membuktikan bahwa personilnya itu siap untuk bekerja, kompeten untuk bekerja pada suatu bidang tertentu, tapi tidak memegang tanggung jawab, tidak memegang liability ya terhadap dokumen teknis keinsinyuran yang dikerjakan. Rasa itu bedanya. Jadi kalau di luar negeri ya seperti Malaysia, Singapura, Kanada yang memegang tanggung jawab terhadap dokumen-dokumen teknis keinsinyuran itu adalah seorang professional engineer ya. Dan kalau kita balik lagi ke konteks proyek-proyek keinsinyuran yang ada di Indonesia bahwa sebelum desain-desainnya itu dikonstruksi itu harus disahkan dulu Pak oleh insinyur profesional. Karena kalau tidak ada yang mengesahkan, maka secara ini kan tidak ada yang mengambil tanggung jawab dari situ. Karena tidak ada yang mengambil tanggung jawab, biasanya ketika terjadi apa-apa yang disalahkan adalah pemilik perusahaannya gitu. Pemilik konsultannya atau direktur konsultannya. Begitupun pada saat implementasi, konstruksi. Itu juga ketika penyiapan metode kerjanya, itu metode kerjanya itu harus disahkan oleh seorang insinyur profesional sebelum metode kerjanya bisa dilaksanakan, Pak. Contoh metode pengangkatan girder beam nih, proyek jembatan nih Pak Hamzah. Itu metode pengangkatannya itu harus di-stamp dulu, di-endorse dulu oleh seorang insinyur profesional, baru bisa dieksekusi. Nah, hanya dengan cara itu kita bisa menjaga kualitas, jaminan kualitas kita ya kepada masyarakat sebagai pemanfaat keinsinyuran. Karena bayangkan saja ketika terjadi pengangkatan, kemudian di bawah ada kendaraan lalu lalang, girder beam-nya jatuh, menimpa masyarakat, pengendara bermotor atau mobil, itu kan
saya nggak bisa bayangkan gitu kerugian materinya sampai kerugian jiwanya gitu. Nah itu konsep dari filosofi mengapa insinyur profesional itu dibutuhkan. Nah silakan saja misalnya dalam suatu tender mensyaratkan SKK harus memiliki sertifikat kompetensi kerja, tapi penanggung jawab bidang itu tetap haruslah insinyur profesional. Semisal tim leadernya harus insinyur profesional media. Semisal tim pakarnya ya, ahli strukturnya itu haruslah insinyur profesional media, Pak. Sisanya bisa memiliki sertifikat kompetensi kerja. Dengan demikian, itu sah secara hukum karena dokumen-dokumen teknisnya tadi sudah disahkan oleh, sudah di-endorse, sudah di-approve oleh seorang yang memiliki surat tanda registrasi insinyur. Nah ini banyak yang belum paham. Tapi ya nggak apa-apa juga, ini kan butuh proses ya. Malaysia Pak itu tahun 1967 Pak, undang-undang keinsinyurannya disahkan. Singapura undang-undang keinsinyurannya disahkan di tahun 1970-an. Dan kalau bapak-bapak ke sana yang namanya insinyur itu kaya-kaya Pak. Insinyur itu di sana itu maksudnya adalah insinyur profesional ya. Itu dia punya stempel, dia stempel izin mendirikan dokumen-dokumen teknis terkait izin mendirikan bangunan. Jadi otoritas pemerintah nggak akan mengeluarkan izin mendirikan bangunannya sebelum dokumen teknis IMB-nya itu disahkan oleh insinyur profesional. Ya, itu salah satu wujud nyata profesi insinyur di luar negeri itu sangat-sangat dihargai gitu. Dan arahnya juga Indonesia harusnya seperti itu. Ya, kalaupun ditanyakan Kementerian PUPR belum sepenuhnya menjalankannya, itu memang butuh proses. Tapi kalau kita lihat kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian SDM, mereka sudah lebih duluan Pak ya, syarat-syarat tendernya. Kalau kita lihat di PLN ya, itu sudah menyebutkan loh bahwa personilnya harus memiliki harus memiliki surat tanda registrasi insinyur atau minimal kualifikasi insinyur profesional media. Itu langsung disebutkan Pak. Tim leadernya, project manajernya gitu kan. Jadi kementerian lain itu sudah menyambut lebih intens. Sedangkan Kementerian PUPR-nya memang masih butuh proses untuk bisa mengimplementasikan itu. Namun memang seperti yang disampaikan sebelumnya, kita juga sudah sosialisasi Pak bahkan sampai kepada Ketua LKPP kalau nggak salah ingat. Pak Sekjen sempat menyampaikan kemarin ya Pak Jamal ya. Itu beliau ada rencana audiensi ketemu dengan Ketua LKPP dalam waktu dekat dan akan melakukan persentase terkait izin praktek insinyuran yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 11 2014. Pelan tapi pasti prosesnya berjalan dan yakin percaya bahwa nanti semuanya akan harus Pak ikut Pak sesuai dengan amanah Undang-Undang 11 2014 ini. Ya, demikian Pak Jamal. Terima kasih Pak. Jadi memang ini kelihatan sekarang bahwa banyak persoalan-persoalan konstruksi sekarang tersambung dengan masalah hukum ya. Ya mungkin juga bisa salah satunya karena keterlibatan PI yang belum masuk ya, karena belum ada pengesahan yang masuk Pak Habibie tadi ya. Betul ya. Ada pertanyaan dari yang lain, dari Bapak Ibu, adik-adik semuanya? Selagi masih ada kesempatan, silakan. Raise hand, angkat tangan. Sudah jelas semua? Jadi kami sampaikan juga untuk Pak Habibie bahwa peserta hari ini adalah sebagian dari mahasiswa yang masih aktif, sebagian juga adalah mahasiswa yang akan mengikuti wisuda akhir tahun ini. Jadi harapan kami semua sudah mengetahui bagaimana beratnya menghadapi dunia konstruksi ke depan.
Juga adik-adik kami ini kemarin sudah mengikuti pelatihan BIM, juga sudah pernah mengikuti pelatihan vokasi untuk mendapatkan SKK, sudah mengikuti pelatihan SMK K3 juga ya. Jadi memang dari Kementerian PUPR ini sangat aktif memberi penawaran pelatihan kepada kampus STB Borneo. Oke, masih ada? Ya. Si Pak Jamal, kita juga ada Badan Kejuruan Sipil juga sering mengadakan pelatihan BIM, dan terakhir kita melakukan kompetisi BIM, Pak. Siap. Ya, tingkat ASEAN. Ya. Dari Kanda senior, Pak Iksan, silakan Pak Iksan. Silakan Kanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sekedar ulang kekhawatiran lalu ketika kita mulai masuk masyarakat ekonomi ASEAN. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Habibie tentang kompetensi dasar yang harus kita miliki. Salah satunya adalah kemampuan bahasa asing. Nah, menurut Pak Habibie, kalau boleh tahu, apakah ancaman ini masih tetap ada bahwa dalam beberapa tahun ke depan ini engineer-engineer Vietnam, Kamboja misalnya, Myanmar itu akan bisa masuk bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli pengawas jembatan atau bangunan, atau ada semacam kebijakan proteksi pemerintah untuk menjaga peluang kerja untuk pekerja-pekerja Indonesia atau pemuda Indonesia tanpa harus terganggu dengan istilahnya persaingan yang lebih ketat dengan insinyur-insinyur dari negara tetangga. Mungkin ini juga kesempatan untuk memberikan semacam motivasi buat adik-adik untuk meskipun mungkin ada proteksi atau ada kebijakan-kebijakan khusus yang bisa membuat kita tetap bekerja tanpa harus merasa terancam posisi kita diambil oleh insinyur dari negara tetangga, kebutuhan kita untuk mengembangkan bahasa dan kemampuan-kemampuan itu tetap harus kita jaga. Ini jadi pertanyaan saya tadi, apakah ancaman ini masih ada atau bagaimana menurut prediksi Pak Habibie? Terima kasih. Salam hormat. Salam aksi. Ya, makasih Kanda Ihsan. Nah, ini Kanda Ihsan senior saya ini. Sering ketemu di kampus, sampai sekarang pun masih sering ketemu ya di acara-acara. Ya. Jadi memang menarik ini Pak. Jadi kan di sisi kita kan kita pingin juga insinyur kita bisa bekerja di negara lain dan mendapatkan pengakuan di sana, juga bukan hanya sekedar pengakuan tapi terkait remunerasi juga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih lah. Jadi tidak heran juga banyak insinyur kita yang bekerja di Malaysia sudah sampai 10 tahun, 15 tahun. Ada yang bekerja di Qatar sudah hampir 20 tahun. Ya, alumni Unhas juga. Itu nggak balik-balik ke Indonesia. Kenapa? Kalau balik ke Indonesia katanya harga kita jadi turun. Jadi nilai kita jadi turun. Jadi ini juga sebenarnya sindiran juga buat pemerintah ya, termasuk buat PII, bahwa remunerasi kita di tingkat nasional tidak lebih baik daripada misalnya remunerasi di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jadi jangan heran misalnya ada teman kita ya, Pak Jamal ya, Daniel ya, senior geotechnical engineer yang beberapa minggu lalu saya ketemu di Singapura, beliau menyampaikan tidak akan balik ke Indonesia sebelum betul-betul insinyur kita itu remunerasinya bisa lebih baik gitu, bisa dihargai. Nah, itu saya rasa balik lagi. Kalaupun misalnya insinyur asing datang ke Indonesia, itu biasanya mereka akan menyasar
proyek-proyek tertentu, Pak Ihsan, Kanda Ihsan. Jadi biasanya proyek-proyek yang mensyaratkan posisi internasional. Dia tidak akan menyasar proyek-proyek APBN, apalagi proyek APBD yang billing rate-nya rendah. Jadi dia akan menyasar proyek-proyek loan. Ya, proyek-proyek loan itu bisa dari Australia, bisa dari ASEAN Development Bank, bisa dari World Bank, bisa dari other international financing institution lah. Nah, itu billing rate-nya itu bisa lebih bagus. Itu billing rate-nya itu sudah di level international billing rate kita istilahkan. Nah, itu di situ insinyur asingnya masuk sebenarnya. Di situ insinyur asingnya masuk. Seperti di tempat saya di SMAC, kita ada beberapa perusahaan, ada beberapa proyek terkait loan tadi pinjaman, di mana kita meng-hire insinyur-insinyur asing dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia, dari India, dan dari beberapa negara lainnya. Nah, itu kalau loan itu seperti itu, sudah di state, sudah disebut bahwa untuk posisi tim leader misalnya harus internasional. Nah, disitulah insinyur asingnya masuk. Nah, kemudian insinyur asing juga bisa masuk di sektor migas, Pak. Di sektor migas itu misalnya mereka bisa masuk di perusahaan-perusahaan sekelas ExxonMobil, kemudian Chevron, kemudian Shell, ya, untuk proyek-proyek pengembangan blok migas, ya, menggunakan teknologi tinggi, Pak. Ya, teknologi tinggi, lepas pantai, ya, bikin platform lepas pantai di mana insinyur Indonesia belum punya kapasitas yang mumpuni gitu untuk proyek-proyek sejenis. Nah, di situ biasanya mereka masuk sebagai insinyur asing. Tapi untuk proyek-proyek infrastruktur publik Kementerian PUPR biasanya untuk APBN, APBD mereka belum masuk karena rate-nya itu, billing rate-nya itu nggak masuk buat mereka, Pak. itu saya rasa kita sebagai insinyur Indonesia masih bisa lah sebagai stepping stone, kita bisa banyak belajar dari proyek-proyek APBN dan APBD sebelum kita masuk ke skala international project yang mendapatkan funding dari luar negeri atau masuk ke sektor migas, Pak. Kira-kira itu Pak Ihsan dari saya. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Yang saya khawatirkan adalah jangan sampai kalau misalnya negara yang secara ekonomi setara dengan kita lah, seperti Myanmar, Kamboja misalnya, atau negara tetangga ASEAN, mereka tidak tertutup kemungkinan akan menyasar proyek APBN, APBD. Apalagi kalau misalnya mereka menguasai bahasa Indonesia, karena konon kabarnya bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa paling gampang untuk dipelajari. Ya mungkin mudah-mudahan tidak terjadi sih di masa depan. Insinyur-insinyur bersaing dengan insinyur negara tetangga yang misalnya billing kita, mereka mungkin ya tidak kan untuk ambil daripada di negara. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Bibi atas responnya, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanda Ihsan, makasih. Siap. Terima kasih Pak Jamal. Oke, terima kasih Kanda. Ini dari calon sarjana nih kita belum dengar. Dari mana Pak kalau ada? Ya, ini dari calon sarjana ini belum ada tanggapan atau ada pertanyaan. Kalau kita ini sudah bekerja, mereka ini masih mau melihat ke depannya kayak gimana ini. Oke, untuk adik-adik mahasiswa calon sarjana, silakan sebelum kita memberi kesempatan ke Habibie untuk melanjutkan kesibukannya, karena beliau ini masih ada jadwal lain setelah ini, masih menunggu. Mungkin dari Bu Eris atau ada. Dari ya, silakan Bu. Pokoknya tidak kelihatan Bu. Ya. Terima kasih Pak Kajur, Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat Pak Habibie
Pak Insinyur Habibie Razak. Salam hormat Kakak Haris. Ya, terima kasih banyak Pak Habibie sudah berkenan untuk mengisi webinar STT Baramuli pada hari ini, suatu kebanggaan dan suatu kehormatan serta kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk bisa mendengar sharing dari seorang profesional seperti Bapak Insinyur Habibie. Terima kasih banyak. Jadi saya apresiasi Pak Habibie meluangkan waktunya hari ini untuk kita semua, dan ilmunya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Bapak Habibie, pada hari ini kita berkesempatan untuk diskusi sama-sama terkait profesi insinyur. Ya, jadi bagaimana yang kita ketahui, sebenarnya di dalam keinsinyuran itu bukan hanya kemampuan atau kompetensi seorang insinyur itu bukan hanya label sarjana, seorang sarjana teknik kemudian menjadi seorang insinyur, tapi kompetensinya itu bisa dia seorang insinyur keairan misalnya, manajemen proyek, ataukah dia kompetensinya di bidang transportasi mungkin bisa didefinisikan, dibagi lagi, misalnya khusus jembatan, dia spesifikasinya adalah jembatan, dia spesifikasinya jalan rayanya mungkin lagi dibagi spesifikasinya lagi, misalnya dia kompeten di bidang rigid pavement misalnya ya. Itu jadi ada banyak sekali sebenarnya profesi yang bisa dilahirkan oleh engineer ini. Hanya sepengetahuan saya, satu orang insinyur itu bisa memiliki saat ini ya, bisa memiliki banyak sekali kompetensi. Jadi ada banyak SKA di rumah bisa berkumpul, bisa jadi dia seorang ahli keairan, bisa jadi seorang ahli transportasi atau ahli struktur sekaligus dalam satu bundel map gitu. Padahal sesungguhnya yang idealnya menurut saya adalah satu orang itu dia kompeten di satu bidang yang spesifik. Jadi dia punya pricing-nya akan menjadi lebih baik ketimbang dia menumpuk banyak kompetensi dalam satu map. Nah, ini sebenarnya kejadian seperti ini sebenarnya terjadi karena sistem yang ada di negara kita ini membolehkan saat ini, untuk sistem pelelangannya membolehkan atau tidak terintegrasi untuk kompetensi ini. Maksudnya saya, jadi kebutuhan engineer kelihatan memang ada gap-nya, tetapi ketika kita mencari pekerjaan, ada saja engineer kita yang menganggur. Nah, padahal sebenarnya kalau lihat dari gap itu ada jurang yang dalam, kebutuhan insinyur itu besar sekali, tapi tidak bisa terpenuhi. Tapi kalau kita lihat loh, kok banyak ya insinyur yang menganggur misalnya, kok bisa ya? Nah, itu karena ketika kebutuhan insinyur itu, kebutuhan proyek misalnya membutuhkan insinyur keairan, bisa saja seorang ahli tadinya yang ahli transportasi masuk ke keairan seperti itu. Jadi bagaimana ya Pak Habibie, regulasi saat ini dan manajemen yang ada saat ini agar bisa terintegrasi sehingga satu pintu, satu insinyur, satu kompetensi gitu. Jadi tidak satu insinyur diborong, satu orang memborong banyak bidang seperti itu. Jadi bisa terbagi merata ke banyak tenaga engineer lagi. Itu Pak Habibie. Dan kalau misalnya mereka sebenarnya mau lebih high qualified, sebenarnya kalau kan kadang-kadang keraguannya adalah mereka ketakutan tidak mendapatkan proyek lain karena hanya satu bidang. Tapi sebenarnya kalau sistem kita mengatur bahwa
tenaga profesional itu punya kompetensi lebih spesifik lagi, dia akan punya margin price yang lebih besar gitu menurut saya. Mungkin Pak Habibie bisa sharing untuk itu. Terima kasih Pak Habibie. Sekali lagi mohon maaf saya tidak menyalakan kamera. Ya, terima kasih Pak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kakak Eris ya. Ini udah disampaikan, sebenarnya poinnya ada 2. Saya maaf nih Pak Jamal, saya nggak bisa lama-lama ini. Sesi ya, Pak Bambang udah hampir selesai ya. Saya jawab aja taktis ya. Ya, setuju. Pertama, spesialisasi teknis itu kita itu sebagai insinyur sipil biasanya cuma dua saja. Kalau bukan ahli struktur bangunan, seperti saya misalnya ahli struktur bangunan, itu pun saya harus hati-hati ya mengklaim saya sebagai ahli jalan atau sebagai ahli-ahli yang lain gitu. Jadi ketika diminta untuk suatu proyek-proyek insinyuran, saya hanya fokus pada ahli struktur saja. Itu pun ahli struktur harus lihat juga struktur baja atau struktur beton. Saya lebih comfortable untuk struktur baja. Makanya saya lebih banyak menguasai bidang terlibat di ikut-ikut proyek di proyek industri ya. Karena banyak melibatkan structural engineering steelwork gitu kan. Untuk high rise building dengan struktur beton saya nggak pengalaman, makanya saya nggak berani Pak Ibu terlibat di proyek itu, apalagi sebagai insinyur profesional yang mengesahkan ya dokumen-dokumen teknis keinsinyuran, kira-kira gitu. Itu yang setuju dengan Mbak Eris. Jadi struktur bangunan high rise building juga jadi ahli bendungan itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kemudian jadi ahli jalan, kemudian juga bisa pelabuhan juga. Itu nggak bisa seperti itu. Biasanya kalau dia ahli pelabuhan, dia hanya akan berpraktek insinyuran di sektor pelabuhanan. Dia nggak berani berpraktek insinyuran di sektor yang lain. Itu yang dilakukan oleh insinyur-insinyur luar negeri, Pak. Jadi ketika misalnya dibilang ahli pelabuhan, betul-betul dia menguasai gitu, kepelabuhanan itu. Tidak setengah-setengah gitu. Nah itu yang pertama saya setuju. Yang kedua, ya bagaimana mendorong supaya teman-teman ini bisa betul-betul spesialis gitu di satu subsektor. Nah caranya ya tidak lain, ya harus lebih banyak ikut training-training, pelatihan, kemudian ikut proyek-proyek terkait apa yang dia minati gitu. Kalau misalnya dia bikin jadi ahli pelabuhan, dia sudah harus mulai mengidentifikasi siapa-siapa mentor yang bisa ya membantu dia untuk bisa catching up ya, picking up the knowledge gitu. Sebagai port engineer. Jadi tidak hanya setengah di jalan, setengah di bangunan, setengah di sumber daya air, setengah di pelabuhan, jadi setengah-setengah semua. Jadinya nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak memperlihatkan kepakaran sama sekali. Nah ini yang PI dorong. Jangan sampai kita insinyur yang palu gada ya, apa lu mau gua ada. Itu enggak seperti itu. Di luar negeri itu mereka pakar, Pak. Ketika dibilang insinyur structural steelwork, mereka betul-betul paham struktur baja, cara menghitung baja seperti apa, fabrikasi bajanya seperti apa, kemudian erection bajanya seperti apa dan seterusnya. Tidak seperti insinyur kita. Jadi pinginnya yang tadi Kakak Eris bilang dia SKA-nya bisa 20 gitu, bisa 10 gitu. Itu nggak make sense menurut saya. Itu harusnya kalau dia punya SKA maksimal dia punya 3 SKA atau 3 SKA. Dia nggak akan punya lebih dari itu. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa master semua, nggak bisa pakar di semuanya. Hanya beberapa sub-bidang tertentu yang kita bisa. Ya. Kira-kira itu dari saya. Ya, Kakak Eris ya, Pak Jamal. Sorry ini waktunya terbatas. Terima kasih. Jadi itu sekaligus mungkin closing dari beliau. Jadi terima kasih Ariri sudah memberi pencerahan yang baik sebagai tenaga pengajar maupun untuk adik-adik mahasiswa ya. Jadi terima kasih Pak Habibie. Untuk closing mungkin bisa dinyalakan semua videonya. Kita foto bersama dulu. Bisa nyalakan video adik-adik mahasiswa. Bapak, Ibu, link
setelah mengisi absen, mau mengisi link absennya, sertifikat dan materi mungkin akan kami kirimkan. Jadi mau Pak Habibie mungkin bisa materi akan di-share, nanti akan kami kirimkan ke beserta sertifikatnya. Bisa dinyalakan videonya semua. Mengingat Pak Habibie ini masih ada webinar lagi yang menunggu setelah ini. Ya, terima kasih Pak Jamal. Ya, oke. 1, 2, 3. Yang belum? Halaman kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Jadi jangan lupa untuk mengisi link absen di presensi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, terutama untuk Pak Habibie atas waktunya di setelah kesibukan hari Sabtu ini. Bapak Ibu para dosen, adik-adik mahasiswa, calon sarjana, semoga hari ini menjadi motivasi bahwa perjalanan kita semua masih panjang, kita masih butuh banyak waktu untuk memperbaiki dunia keinsinyuran kita masih tertinggal dari negara lain, dan semoga kita semua bisa menjadi pelaku di dalam. Oke, terima kasih. Hari ini mungkin baru awal, masih kita akan lebih sering ketemu di dunia konstruksi sebenarnya, dunia kedisiplinan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.